Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sumber Sejarah Official. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Saya Diki, mau menceritakan sedikit perjalanan hidup seorang musisi Indonesia yang sangat terkenal pada zamannya. Beliau adalah Chrisye. Saksikan videonya sampai selesai ya. Krismansyah Rahadi lahir dengan nama Christian Rahadi, tanggal 16 September tahun 1949 sampai 30 Maret tahun 2007 yang lebih dikenal dengan nama panggung Chrisye, merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Ia dilahirkan di Jakarta dari keluarga Tionghoa Indonesia. Chrisye menjadi tertarik dengan musik saat masih muda. Waktu masih belajar di SMA, Chrisye bermain gitar, bass dalam sebuah band yang dia bentuk bersama kakaknya, Joris. Pada akhir dasawarsa 1960-an, dia menjadi anggota band Sabda Nada, yang kemudian hari berganti nama menjadi Gypsy. Pada tahun 1973, setelah mengambil cuti beberapa lama, dia mengikuti band tersebut ke New York untuk main musik. Setelah kembali ke Indonesia untuk waktu singkat, dia kembali ke New York dengan band lain, yaitu The Pros. Sekembali ke Indonesia, pada tahun 1975, dia bekerja sama dengan Gypsy dan Guru Soekarno Putra untuk merekam album indie Guru Gypsy. Setelah keberhasilan Guru Gypsy, pada tahun 1977, Chrisye menghasilkan dua karya terbaiknya, yaitu Lilin Lilin Kecil tulisan James F. Sunda serta album Jalur Suara Badai Pasti berlalu. Sukses kedua karya ini membuat Chrisye direkrut oleh Musika Studios, yang dengan perusahaan rekaman itu dia merilis album solo perdananya, Sabda Alam, pada tahun 1978. Selama kariernya yang lebih dari 25 tahun, dia menghasilkan 20 album solo lain, serta main dalam satu film, Seindah Rembulan 1981. Chrisye meninggal di rumahnya di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 30 Maret tahun 2007, setelah bertahun-tahun mengidap kanker paru-paru. Dia meninggalkan seorang istri, Gusti Firoza Damayanti Nur, dan 4 anak. Dikenal untuk vokalnya yang halus dan gaya panggung yang kaku, Chrisye dianggap salah satu penyanyi Indonesia legendaris. 5 album yang termasuk karyanya dimuat dalam daftar 150 album Indonesia terbaik oleh majalah musik Rolling Stone Indonesia. 5 lagunya dan 1 lagi yang dia mendukung dimuat dalam daftar lagu terbaik oleh majalah yang sama pada tahun 2009. Beberapa albumnya disertifikasi perak atau lebih tinggi. Dia menerima 2 Lifetime Achievement Award, 1 pada tahun 1993 dari BASF Award dan 1 lagi pada tahun 2007 dari stasiun televisi SCTV. Pada tahun 2011, Rolling Stone Indonesia mencatat Chrisye sebagai musisi Indonesia terbaik nomor 3 sepanjang masa. Kehidupan awal Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 16 September 1949 di keluarga Lawrence Rahadi Lau Tek Kang, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa, dan Hana Rahadi Hu Hian Eng, seorang ibu rumah tangga keturunan Sunda Tionghoa. Dia anak kedua dari 3 anak laki-laki yang dipunyai. Pasangan tersebut, saudaranya bernama Joris dan Vicky. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang, dekat Menteng, Jakarta Pusat, pada tahun 1954, keluarga itu berpindah ke Jalan Pegangsaan di Menteng. Saat sekolah di SDGIKI, Chrisye berteman dengan anak-anak keluarga Nasution yang menjadi tetangganya. Ia paling akrab dengan Bamit Gauri yang sering bermain bersama bulu tangkis dan layang-layang.
Pada waktu itu, dia juga mulai mendengarkan piringan hitam milik ayahnya. Dia bernyanyi mengiringi lagu-lagu Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole, dan Dean Martin. Setelah lulus SD, Chrisye bersekolah di SMPK 3 di Ponegoro. Saat Chrisye duduk di bangku SMA PSKD Menteng, Beatlemania tiba di Indonesia. Ini membuat Chrisye lebih tertarik dengan dunia musik. Menanggapi keinginan Chrisye untuk bermain musik, ayahnya membeli sebuah gitar. Chrisye memilih gitar bass, sebab dia beranggapan bahwa gitar tersebutlah yang paling mudah dipelajari. Chrisye dan Joris belajar bermain musik dengan mengikuti lagu-lagu di radio dan piringan hitam ayah mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat membaca nota musik. Mereka lama-kelamaan mulai main musik di acara sekolah, dengan Chrisye sebagai vokalisnya. Waktu di SMA, Chrisye diam-diam mulai merokok. Suatu saat, dia ditangkap kepala sekolah dan disuruh merokok 8 batang secara bersamaan di depan siswa-siswi lain. Di kemudian hari, Chrisye adalah perokok berat. Pada pertengahan dasawarsa 1960-an, keluarga Nasution membentuk sebuah band. Chrisye dan Joris menonton mereka bermain musik oleh Uriah Heep dan Blood, Sweat dan Tears. Pada tahun 1968, Chrisye mendaftar di Universitas Kristen Indonesia UKI untuk menjadi insinyur, seperti yang dihendaki ayahnya. Akan tetapi, Gauri mengundangnya untuk menjadi anggota band Nasution, Sabdanada, untuk menggantikan pemain bass mereka yang sedang sakit, Edi Odek. Karena puas dengan kemampuannya, Nasution bersaudara meminta Chrisye menjadi anggota tetap. Sabdanada bermain secara teratur di mini disco di Jalan Juanda serta untuk pesta ulang tahun dan pernikahan. 10 ketika Chrisye diberi kesempatan untuk bernyanyi saat mereka menyanyikan lagu versi daur ulang, dia berusaha untuk menggunakan suara yang mirip penyanyi aslinya. Pada tahun 1969, Sabdanada mengganti nama mereka menjadi Gypsy supaya terdengar lebih macho dan seperti band barat. Jadwal untuk band itu yang tidak mempunyai manajer sangat padat karena bermain secara teratur di Taman Ismail Marzuki. Akibatnya, Chrisye mengundurkan diri dari UKI pada tahun 1970. Dia masuk ke Akademi Pariwisata Trisakti karena menganggap jadwalnya lebih fleksibel. 2 tahun kemudian, Chrisye ditawarkan kesempatan untuk main di New York. Biarpun dia senang sekali, Chrisye takut untuk menceritakan hal tersebut kepada ayahnya, yang dia merasa tidak akan menyetujui. Akhirnya, dia jatuh sakit selama beberapa bulan, sementara Sabdanada pergi ke New York. Setelah Chrisye membahas kekhawatirannya dengan ibunya dan Joris, ayahnya pun menyetujui agar dia bisa mengundurkan diri. Ari kuliah dan pergi ke New York. Setelah kesehatannya sudah membaik, pada tengah tahun 1973, dia pergi bersama Ponco untuk bertemu dengan Gypsy di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama dia mengundurkan diri dari Trisakti. Selama di New York, Gypsy memanggung di Ramayana Restaurant, yang milik perusahaan minyak Pertamina. Band itu, yang ditempatkan di suatu apartemen di Fifth Avenue, berada di New York untuk hampir 1 tahun. Mereka menyanyikan lagu-lagu Indonesia, serta versi daur ulang dari lagu Procol Harum, King Crimson, Emerson, Lake dan Palmer, Genesis dan Blood, Sweat dan Tears. Biarpun Chrisye merasa frustrasi karena tidak dapat mengekspresikan diri dengan musik orisinal, dia tetap bekerja. Setelah kembali ke Indonesia pada akhir tahun 1973, Gauri memperkenalkan Chrisye dengan penulis lagu Guru Soekarno Putra, anak dari mantan Presiden Soekarno. Sementara Nasution bersaudara bekerja sama dengan Guru untuk menyiapkan proyek mereka. Chrisye mulai menciptakan lagu sendiri. Karena menciptakan lagu sendiri dia
bisa menyadari bahwa dia kesulitan dengan lirik yang mengandung konsonan keras. Dan bisa menghindari bunyi tersebut. Tahun berikutnya, dia kembali ke New York dengan band lain, The Pros. Pada pertengahan tahun 1975, dengan beberapa minggu tersisa di kontrak kerjanya, orang tuanya menelepon Chrisye dari Jakarta dan memberitahu kalau saudaranya, Vicky, meninggal akibat infeksi lambung. Karena tidak dapat kembali langsung ke Jakarta, pikirannya jadi kacau. Saat kembali ke Indonesia, Chrisye tak berhenti-henti menangis dalam pesawat dan menjadi depresi. Setelah beberapa waktu tidak bermain musik, Chrisye dihubungi oleh Nasution bersaudara dan diundang untuk bergabung dengan Gypsy dan Guru untuk sebuah proyek baru. Guru juga menawarkan beberapa lagu untuk Chrisye menjadi vokalis utama, dengan lirik ditulis khususnya untuk dia. Setelah mengatasi rasa depresinya, Chrisye mengikuti latihan di rumah Guru di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka main sampai larut malam dan mencampurkan rock ala barat dengan gamelan Bali. Perekaman terjadi pada pertengahan tahun 1975 dengan hanya 4 lagu terselesaikan dalam beberapa bulan pertama. Pada tahun 1977, album Guru Gypsy diluncurkan dan diterima baik oleh para kritikus. Ada sebanyak 5.000 keping yang diproduksi. Berhasilnya, Guru Gypsy meyakinkan Chrisye bahwa dia dapat menjadi penyanyi tunggal. Pada akhir tahun 1976, Chrisye dihampiri oleh Yoki Suryoprayogo, seorang pencipta lagu, dan Imran Amir, pemimpin radio Prambors. Mereka meminta agar Chrisye menjadi vokalis untuk Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. Namun, Chrisye menolak. Beberapa hari kemudian Sis NS, yang pada saat itu bekerja di Prambors, mendekati Chrisye. Waktu penyanyi itu sedang berbincang dengan Guru dan Eros Djarot. Sis menekankan bahwa Chrisye diperlukan untuk lagu Lilin-Lilin Kecil, karya James F. Sundah. Setelah dia mendengar lirik lagu tersebut, Chrisye setuju. Lagu ini direkam di studio Irama Mas di Pluit, Jakarta Utara, dan dimuat dalam sebuah album dengan pemenang lomba lain. Awalnya, Lilin-Lilin Kecil dimuat di urutan ke-9, tetapi akhirnya dipindahkan ke urutan pertama, supaya lebih laris. Setelah itu, lagu ini menjadi terkenal. Album LCLR 1977 menjadi album paling laris tahun itu. Setelah sukses Lilin-Lilin Kecil di pertengahan tahun 1977, Pramakua Records mendekati Chrisye dan menawarkan sebuah album, yaitu Jurang Pemisah. Bekerja sama dengan Yoki, Ian Antono, dan Teddy Sujaya, Chrisye merekam 7 lagu untuk album tersebut. Yoki merekam 2 lagu lain. Biarpun Chrisye senang dengan hasilnya dan mempunyai harapan tinggi untuk Jurang Pemisah. Untuk Jurang Pemisah, Pramakua memutuskan bahwa itu tidak bisa laris dan tidak hendak mempromosikannya, sehingga album Chrisye berikutnya, Badai Pasti Berlalu, menjadi besar. Setelah itu, Chrisye berusaha untuk membeli semua stok album Jurang Pemisah dan menghentikan rilisnya. Namun tidak berhasil. Album ini tidak laris di pasaran, sebab banyak orang beranggapan kalau ini album lanjutan dari Badai Pasti Berlalu. Walaupun rekaman ini sampai pada stasiun radio di seluruh Indonesia, menurut Chrisye, penjualannya hangat-hangat tahi ayam. Pada tahun yang sama, Chrisye dan beberapa artis termasuk Eros dan Yoki merekam musik untuk film Badai Pasti Berlalu dalam waktu 2 bulan. Setelah musik film tersebut mendapatkan Piala Citra pada Festival Film Indonesia 1978, Irama Mas mendekati mereka untuk membuat album Jalur Suara untuk biaya tetap dengan Chrisye dan Berlian Hutauruk sebagai vokalis sebuah album. Jalur Suara direkam di Pluit dalam kurung waktu 21 hari. Album yang dihasilkan dirilis dengan judul yang sama dengan film, dengan gambar
Bintang film Christine Hakim disampul, album ini memuat lagu ciptaan Chrisye yang pertama, Merepi Alam. Hasil penjualan di awal kurang lancar, tetapi setelah single-singlenya mulai diputar album Badai Pasti Berlalu menjadi laris. Suara Chrisye yang tenor serta kerjanya di Badai Pasti Berlalu memicu Amin Wijaya dari Musika Studios untuk memintanya menjadi artis musika. Amin sebenarnya sudah lama mengamati Chrisye, sejak dirilisnya Guru Gypsy. Chrisye setuju, asalkan dia diberikan kebebasan artistik. Amin terpaksa menyetujui syarat tersebut. Chrisye langsung mengerjakan album perdananya dengan Musika pada bulan Mei tahun 1978, yaitu Sabda Alam Nachars Order. Dia memilih beberapa lagu karya artis lain dan menulis beberapa lain sendiri, termasuk lagu Sabda Alam. Dia merekam album itu setelah menguncikan diri dalam studio dengan sound engineer dan penata musik. Biarpun Amin hendak melihat kemajuan mereka, Chrisye tidak mengizinkannya masuk. Album yang dihasilkan, yang diilhami oleh Badai Pasti Berlalu dan menggunakan teknik double recording yang dipelopori The Beatles, dirilis pada bulan Agustus. Setelah beberapa lama promosi dengan TVRI dan stasiun radio, album ini laris akhirnya lebih dari 400,000 keping terjual. Tahun berikutnya, Chrisye merekam Percik Pesona bersama Yoki. Album ini, yang dibuat setelah kematian Amin, termasuk beberapa lagu yang ditulis oleh sahabat Chrisye, Junaidi Salat, serta Yoki dan Guru. Judul album ini dipilih bersama. Album ini dirilis pada bulan Agustus tahun 1979, gagal dalam mata kritikus dan pasar. Chrisye, setelah diskusi dengan beberapa artis, beranggapan bahwa gagalnya album ini disebabkan miripnya dengan Badai Pasti Berlalu. Akibatnya, setelah beberapa waktu berkontemplasi, dia mulai mencari jenis musik baru. Pada tahun yang sama, dia menjadi anggota juri LCLR Prambors, yang diadakan pada tanggal 5 Mei, setelah memutuskan bahwa lagu pop yang romantis, dengan pengaruh easy listening, yang paling cocok untuk dirinya, Chrisye mulai merintis album berikutnya, Puspa Indah. Semua lagu kecuali satu ditulis oleh Guru Soekarno Putra. Album ini juga memuat lagu berbahasa Inggris, To My Friends on Legian Beach. 2 lagu dari album ini, Galih dan Ratna, dan Gita Cinta, digunakan dalam film. Tahun 1979 Ita Cinta dari SMA, beserta sekuelnya Puspa Indah Taman Hati. Dalam film Puspa Indah Taman Hati, Chrisye mendapatkan cameo sebagai penyanyi. Dengan popularitas film tersebut, album Puspa Indah pun menjadi laris. Lagu Galih dan Ratna, dan Gita Cinta, yang dijadikan single, juga diterima dengan hangat. Pada tahun 1981 Chrisye mendapatkan peran dalam film Indonesia Seindah Rembulan. Biarpun awalnya enggan, dia dibujuk CNS sehingga akhirnya setuju. Namun, di kemudian hari dia menyesalkan keputusan ini karena beranggapan bahwa produksinya kurang profesional dan sering bertantangan dengan sutradara Syamsul Fuad. Pada bulan Juli tahun 2005, Chrisye dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah karena sesak napas. Setelah 13 hari dirawat, dia dipindahkan ke Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura dan di sana dia dinyatakan mengidap kanker paru-paru. Biarpun khawatir bahwa dia akan kehilangan rambut panjangnya yang dia anggap sebagai bagian dari citranya, Chrisye tetap menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali, dengan perawatan pertama pada tanggal 2 Agustus tahun 2005. Kesehatan Chrisye membaik pada tahun 2006 dan dia merasa cukup kuat untuk mengikuti wawancara panjang dengan Albertine Endah pada bulan Mei dan November tahun 2006 saat Albertine menulis biografinya, Chrisye, sebuah memoir musikal. Dia juga menghasilkan 2 album kompilasi, Chrisye by Request dan Chrisye Duets, namun dia merasa kurang sehat untuk menghasilkan lagu baru. Pada awal Februari tahun 2007 kondisi fisiknya kembali memburuk. Pada tanggal 30 Maret tahun 2007, Chrisye meninggal pada pukul 4:08 waktu Indonesia Barat di rumahnya di Cipete, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dia dikebumikan di TPU Jeruk Purut hari itu juga.
Ratusan orang menghadiri pemakamannya itu, termasuk Erwin Gutawa, Titik Puspa, Ahmad Albar, Sofia Latjuba, dan Ikang Fauzi. 100 hari setelah meninggalnya Chrisye, Musika mengeluarkan 2 album kompilasi. Album ini, dengan judul Chrisye in Memoriam, Greatest Hits dan Chrisye in Memoriam, Everlasting Hits, termasuk 14 lagu per keping dari sepanjang kariernya bersama Musika. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2008, single Chrisye terakhir, Lirih, yang ditulis oleh Aryono Huboyo Jati, diluncurkan. Lagu tersebut mula dirahasiakan, dan tanggal perekamannya tidak diketahui. Menurut Jati, lagu itu direkam sebagai hiburan. Sebuah video klip yang disutradarai Vicky Sianipar dan termasuk Ariel Peterpan, Giring Ganesa dari Niji, dan istri Chrisye, Yanti, lalu dirilis. Chrisye menerima banyak penghargaan selama kariernya. Pada tahun 1979 dia terpilih sebagai penyanyi priai kesayangan angket siaran ABRI album Sabda Alam dan Aku Cinta. Dia diberi sertifikasi emas, dan Hip Hip Hura, Resesi, Metropolitan, dan sendiri disertifikasi perak. Chrisye menerima 3 BASF Award, yang diadakan pembuat kaset BASF sampai pertengahan tahun 1990-an, untuk album paling laris, yang pertama diterima pada tahun 1985. Untuk sendiri, lalu yang kedua pada tahun 1988. Untuk jumpa pertama dan yang terakhir pada tahun 1989 untuk Pergilah Kasih. Dia juga menerima BASF Lifetime Achievement Award pada tahun 1994 untuk sumbangannya ke dunia musik Indonesia. Pada tahun yang sama dia menerima penghargaan sebagai penyanyi rekaman terbaik. Pada tahun 1997 dia menerima penghargaan Anugerah Musik Indonesia AMI untuk penyanyi pop pria terbaik. Tahun berikutnya, album Kala Cinta Menggoda menang 9 AMI, termasuk album terbaik. Chrisye sendiri menerima penghargaan sebagai penyanyi pop pria terbaik, penyanyi rekaman terbaik, dan perancang grafis terbaik bersama dengan Gauri. Pada tahun 2007, setelah dia sudah meninggal, dia menerima penghargaan SCTV Lifetime Achievement Award pertama, yang diterima oleh putrinya Risti. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Support juga channel saya jika kalian suka dengan video-video yang saya sajikan. Tekan like, komen, subscribe, dan share juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.